Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini kita mau kasih report tentang hasil benchmarking Snapdragon 855 langsung dari Vegas. Jadi sebetulnya udah dibikin waktu kita di Vegas, tapi baru tayang setelah itu karena memang ada embargo. Seperti apa hasilnya? Lihat setelah ini. Oke, jadi catatan kami terlihat bahwa waktu kami nyoba, kami tuh menggunakan device namanya QRD, Qualcomm Reference Design. Jadi itu bentuknya sebuah smartphone. QRD ini udah tipis ya, udah kecil, udah handphone biasa bentuknya. Jadi kayaknya cukup mewakili ya untuk handphone beneran. Baik dari suhunya atau mungkin layarnya mengganggu atau tidak, ke suhu ke baterainya, ke suhu baterainya, ke arah sistemnya, apakah dia throttling atau tidak, harusnya cukup jelas di situ ya. Jadi sebagai catatan lagi bagi yang belum sadar bisa lihat video-video kami sebelumnya tentang Snapdragon 855. Ini adalah SoC 7 nanometer pertama dari Qualcomm yang super kenceng, harusnya sekencang apa? Oke. Pertama-tama kita mulai dari 3D Mark Slingshot ya, 7251. Sementara 3D Mark Slingshot yang ekstrim itu 5467 skornya ya. Dari dua ini kelihatan bahwa skornya itu emang naik tinggi banget, terutama di GPU-nya ya. Ini lumayan kencang buat gaming lah ini. 3D Mark itu kan seimbang antara kemampuan prosesor dan kemampuan GPU untuk menjalankan sebuah game. Kemudian kalau kita mulai GPU-nya banget, oke, kita ada GFX. Kita coba di T-Rex off screen 1080p dapatnya adalah 168 fps. 168 fps ini adalah angka yang cukup tinggi ya, tinggi banget. Kemudian Manhattan ini biasanya kalau mid class udah susah deh, geraknya udah mulai patah-patah. Manhattan 3.1 off screen 1080p, skornya mencapai 71 fps. Tinggi banget. Udah mulus. Lalu kita jalanin juga di 1440p. Jadi kalau ada yang pakai layar 2560x1440 atau buat VR mungkin ya, itu bisa 41 fps. Tetap ditelan juga ya. Oke, lalu kita mau lihat prosesornya saja. Kita pakai Geekbench sekarang. Single core Geekbench 4, single core itu 3527. Kencang banget. Ini udah saya nggak tahu deh kalau buat keseharian pakai buat apa. 845 udah kencang, ini lebih kencang lagi. Kemudian Geekbench 4 multi-core itu ada di 11.325. Lagi-lagi ini sebuah skor yang kencang banget ya. Nah, kalau ngelihat dari Geekbench-nya berarti aplikasi-aplikasi berat seperti misalnya kita mau ngedit video terus ngekspor harusnya jadi enteng ya kalau pakai ini. Dan terakhir adalah bagi yang kalian cari-cari tentunya Antutunya, Antutu 711 ya. Skornya ada yang nanya waktu itu, skornya berapa kira-kira gitu kan. Karena kemarin kan yang satunya itu bisa sampai 307.000 yang kita ambil di London itu. Yang ini masih di QRD 360.756. Jadi gede banget. Ini skornya tinggi banget untuk Android ya. Tinggi banget untuk Android. Nah, satu hal yang harus benar-benar diingat bahwa pengalaman kita yang sebelumnya QRD waktu 845 itu tidak sekencang kenyataannya. Kenyataannya pada saat diproduksi banyak yang bisa lebih kencang lagi. Aduh, mohon maaf, ini ada pesawat lewat ini. Mungkin suaranya masuk ya. Jadi kita bisa berharap bahwa ini adalah skor yang paling tidak harus didapat dari sebuah Qualcomm 855, sebuah device dengan Qualcomm 855. Tapi kalau misalnya dibuatnya seperti ROG Phone, mungkin ya jadi hasilnya lebih kencang lagi nanti, atau apalah yang lain yang biasa yang suka ngecuning ulang ekstra gitu, skor ini akan bisa lompat lebih tinggi lagi. Saya nggak heran kalau tiba-tiba nemu Antutu 370.000 mungkin, bukan satu hal yang tidak mungkin. Yang kemarin juga gitu soalnya. Kalau cooling sistemnya lebih bagus lagi, mungkin bisa lebih stabil lagi. Tapi yang menarik adalah pada saat pengujian kita nggak merasa bahwa benda ini kepanasan, dan kita nggak nemu keunggulan spesial dengan mendinginkan benda ini sedikit lebih dingin. Kita pakai meja batu waktu itu dengan diangkat begitu, skornya nggak terlalu sejauh itu bedanya gitu. Jadi kemungkinan 7 nanometer memang karena masih awal ya, jadi mungkin masih sangat menguntungkan sekali untuk Snapdragon 855. Oke, jadi kita tunggu aja seperti apa nanti berikutnya smartphone yang pakai Snapdragon 855 mungkin di Mobile World Congress di MWC akhir Februari.
Ya, apakah itu akan langsung hadir? Apakah benchmarknya akan lebih tinggi lagi dari ini? Kita lihat nanti ya. Oke, kalau gitu. Saya Dedi Irfan dari Las Vegas. Jumpa lagi di Jagat TV TV.